Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indra Bayu Kusuma dan Intan Paraswati di mata kuliah pengauditan. Dalam video ini kami akan membahas materi tentang auditing sistem pengolahan data elektronik. Auditing PDE atau auditing pengolahan data elektronik adalah suatu proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah suatu sistem komputer melindungi aktiva, mempertahankan integritas data, mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Definisi tersebut lebih menekankan pada audit operasional yang berkaitan dengan aktivitas komputer. Jadi, audit manual dan audit PDE adalah suatu proses penilaian dan atestasi yang sistematis oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan independen terhadap informasi mengenai aktivitas ekonomi suatu badan usaha, dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen dalam sistem PDE meliputi hardware, software, program aplikasi, pengoperasian dan metode pengolahan data, dan sistem program. Penerapan PDE pada perusahaan akan dapat membantu perolehan evaluasi bukti sehingga efektivitas dan efisiensi dapat tercapai. Semakin pentingnya PDE saat ini menuntut perusahaan untuk memiliki struktur pengendalian intern atau selanjutnya akan disebut SPI yang baik pula. Lingkungan pengendalian dalam perusahaan meliputi semua unsur yang mendorong terciptanya efektivitas kebijakan perusahaan, di mana unsur ini lebih dititikberatkan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua, sistem akuntansi. Manajemen perusahaan membuat suatu prosedur yang digunakan sebagai acuan operasional perusahaan yang mencakup cara dokumentasi atau pencatatan atas semua transaksi yang telah terjadi. Dan yang terakhir, prosedur pengendalian. Untuk memperoleh suatu keyakinan memadai akan tercapainya tujuan perusahaan, maka diperlukan suatu prosedur pengendalian yang menjelaskan otorisasi transaksi dan aktivitas, pemisahan tugas hingga adanya verifikasi atas dokumen. Sifat dan luas prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pemahaman pengendalian PDE bervariasi sesuai dengan besar dan kompleksitas sistem PDE, dan sesuai pula dengan strategi audit awal yang digunakan untuk asersi-asersi spesifik yang dipengaruhi oleh aplikasi PDE. Auditor harus mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai sistem PDE untuk memahami yang pertama, kelompok-kelompok transaksi dalam operasi perusahaan klien yang diproses dengan sistem PDE yang signifikan pada laporan keuangan. Dalam 5 poin ini adalah proses untuk mengolah data yang menggunakan komputer, mulai dari terjadinya transaksi sampai akhirnya masuk ke dalam laporan keuangan. Jenis-jenis salah saji potensial yang dapat terjadi. Pemahaman auditor tentang struktur pengendalian PDE harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Luasnya pendokumentasian tergantung pada besar serta kompleksitas struktur pengendalian. Dokumentasi dapat dibuat dalam bentuk daftar pertanyaan. Dalam menetapkan risiko pengendalian untuk suatu asersi, auditor perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman tentang apakah pengendalian yang berhubungan dengan asersi telah dirancang dan dioperasikan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi perusahaan. Salah saji bisa diidentifikasi untuk asersi-asersi yang berkaitan dengan masing-masing kelompok transaksi dan untuk asersi-asersi pada setiap saldo rekening yang bersangkutan. Contoh salah saji potensial bisa diidentifikasi untuk asersi-asersi pengeluaran kas dan untuk 2 rekening utama yang terpengaruh oleh pengeluaran kas, yaitu kas dan utang dagang.
Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang diperkirakan akan mampu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Auditor mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan baik dengan menggunakan perangkat lunak komputer maupun secara manual, yaitu dengan menggunakan daftar pengecekan. Penetapan pengendalian yang diperlukan harus dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan lain. Contoh, apabila volume transaksi pengeluaran kas tinggi, maka pengecekan independen menjadi cukup penting. Sebaliknya, apabila volume pengeluaran kas begitu banyak, maka rekonsiliasi bank independen dipandang cukup. Yang keempat, melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan. Pengendalian harus memberi bukti tentang efektivitas rancangan dan atau pengoperasian pengendalian yang diperlukan. Pertama, auditing around the computer. Dalam pendekatan audit di sekitar komputer, auditor dapat melangkah kepada perumusan pendapat dengan hanya menelaah struktur pengendalian dan melaksanakan pengujian transaksi dan prosedur verifikasi saldo perkiraan dengan cara sama seperti pada sistem manual, bukan sistem informasi berbasis komputer. Yang kedua, auditing through the computer. Dalam pendekatan audit ke sistem komputer atau audit through the computer, auditor melakukan pemeriksaan langsung terhadap program-program dan file-file komputer pada audit sistem informasi berbasis komputer. Auditor juga dapat meminta penjelasan dari para teknisi komputer mengenai spesifikasi sistem dan atau program yang diperiksanya. Kategori yang terakhir yaitu perangkat lunak terspesialisasi atau specialized audit software, merupakan satu atau lebih program khusus yang dirancang oleh auditor agar sesuai dengan situasi audit tertentu. Software audit ini jarang digunakan karena penyiapannya memerlukan waktu, mahal, dan memerlukan keahlian auditor di bidang komputer.
Cara penanggulangannya dapat dengan menggunakan program yang relevan dengan tujuan audit yang saat itu digunakan oleh perusahaan.